kalau terang ya. Saya mengkaji ayat ini itu sering sekali, sering sampai sekarang. Mungkin ya sampai nanti, sampai asarenah, sampai asar. Ini rumah tenan ini. Kalau rapat sekedap teng sarang, mau 10 menit. Mereka sing rapat podo pinter ya cepat putus deh. Saya rapat gue cepat dos, podo paham ya ruwet. Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misalnya meteor jatuh, terus Mars jatuh, tentu Allah mampu. Atau dari bawah, misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Atau, dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling gak cocok, kemudian saling membunuh. Kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati, kena likuifaksi mati, disembelih mati. Milih nanti. Ayo milih nanti. Diujar-ujari bojo kuru mati. Disentak uang kaget kagak utang mati. Rasa dicontohno. Sampai pidato kecelakaan rabe. Sensitif. Dan ini penting. Ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilai ke sana. Itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Ya muka-muka sampai ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah bisihotil jasmi, dengan sifat kepastian kayak warahmati wasiat kulas. Itu pasti terjadi dan terus terjadi. Tapi kalau azab itu Allah menceritakan itu hanya potensi azab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan. Ya benar-benar pernah ada yang ngitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau azab itu ada siklusnya yang ekstrim loh ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisi hotil jasmi, dengan sifat kepastian. Rahmatku pasti terjadi. Kata Rabbukum ala nafsi rahmat, bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat, dirinya pelaku pemberi rahmat, dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab, tapi tidak harus melakukan. Jenenge mampu kan, tidak harus melakukan. Tapi tetap potensi melakukan. Itu jenis qadir apa? Maka di surat Tabarok misalnya caranya Allah ngendikan gimana coba? Misalnya qul ara'aitum, diulang-ulang. Misalnya diulang aja semurut saja misalnya apa? Wa asirru qawlakum wa innahu alimun bi dzati sudur ala ya'lamu khalaqa wa walladzi ja'alakum summa amintum man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamun. Sebagian ayat qul ara'aitakum dan sebagainya. Kadang kan kul ara'aitakum in atakum adzabuhu kul ara'aitum in atakum. Itu kan kira-kira maknanya gini. Coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena adab. Lalu maknanya adab itu apa? Adab bagi seorang mubaligh misalnya tahu-tahu kena kasus perempuan kan yang langsung jatuh misalnya. Karena itu ya siksa kan terus nggak laku. Atau salah omong lala terus jadi dibully kan. Apalagi atau salah undangan. Ada mubaligh datang di undangan HTI kan langsung NU gak mau ngundang misalnya. Salah undangan macam-macam tuh. Tapi orang keramat itu bebas hambatan dan larang ini keramat itu jauh keramat. Nah ini rumah tenan ya. Kalau pastikan dan saya bertanggung jawab nanti ketemu pangeran ya. Nak rahmat itu mesti sihotul jasmi, apa sihot pasti. Memang ini bahasa ilmu hadis sihotul jasmi. Tapi kalau tentang adab itu Allah hanya ngendikan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu mampu, cuma tetap diredaksikan potensi bisa ya, bisa tidak. Makanya Allah ngeredaksino amin tuman fis sama. Kenapa kamu leha-leha di bumi? Sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamur. Tamur itu melumer, kira-kira likuifaksi. Setiap saat bumi yang kita injek ini bisa likuifaksi terus kita ditelan. Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja, tapi ada angin bandang fayursila alaikum qasifam minar rih fayurikokum bima kafartum. Kayak tsunami kan gitu, angin
bekerja sama dengan gempa, terus sudah kamu di darat tapi fayuhrikakum bima kafartum. Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main. Karena tadi ketika tanya saya, Bapak masalah gempa itu di mana, saya jawab tadi. Sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat. Yaitu tadi fayursila alaikum qasifa binarri fayuhrikakum bima kafartum. Tinggal Allah melibatkan angin. Angin kan mengirimkan gelombang, kamu di darat kayak kasus di Aceh tapi tetap apa? Tenggelam. Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa adab itu fayuhrikakum bima kafartum, kamu tenggelam. Ya tentu kita ngomong potensinya saja. Kowe ora usah sok suci dengan kata bima kafartum, itu urusane pangeran. Yen udah ngajak kafir dhewe. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja, karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat, ke malah goblok yang telulas. Foto-foto maksiat yang Aceh, maksiat yang Bali. Bali le maksiat yang Hollywood le maksiat yang Cina malah komunis. Enggak usah ngomong gitu. Pokoknya adab itu Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, enggak usah ngomong siksa karena dosa. Karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa atau itu tidak wilayah kamu. Terus misalnya ono kisafus melarat, Qur'ane ra barokah. Ora usah nuduh ngono, iso wae justru melarat iku barokah, mergo ra kakean hisab go duwe wong. Justru pidato laris iso ra barokah, kakean go duwe wong. Rumah samu ora ono tanggung jawab. Kan kita tidak pernah tahu. Iya. Jelas ono walatus aluna yauma idzin anina. Semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin banyak. Ora iso terus keleha-leha wah kudu ilmuku barokah laris-laris mbahmu. Enggak mesti semua di dunia itu enggak mesti semua. Yang sedang rezekinya banyak bisa aja hisabnya banyak. Tapi bisa saja memang barokah. Wong bodoh yang melarat wis iki. Tapi sing ra di rezeki iso wae azab, iso wae ngringakno hisab. Kita kan enggak pernah tahu. Nawali mesti ngringakno hisab. Tapi nak rawali pancen di aki-aki azab. Umume wa may takila jala makhraja. Wong ora tau untuk makhrajan niku wis perlu dicurigai, no? Saya ulang lagi ya. Maka baca Quran di akhir zaman itu separuh tidak apa-apa. Ya sudah, Allah itu mampu yuhrikokum. Tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh bima kafartum. Karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Tidak perlu kamu bilang tsunami aja karena orangnya dosa. Itu sopo? Kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah, roh kita tenggelam itu saja yang kita ngerti iyanan, tapi rasa ngerti sebab. Ibarat gini, ujuk-ujuk misalnya bojone itu minggat, orang mengamati kurang opo, padahal semua balik terkenal. Ya kurang ganteng misalnya, kan enggak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan enggak pernah tahu. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Setelah itu sudah kita tidak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunaminya saja. Kira usah nerusno. Bima kafartum itu wilayahnya Allah. Kenapa? Wilayahnya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada adab itu Nabi enggak pernah nerus. Ya sudah ada adab, tapi kalau mansus misalnya kaum Lut itu mansus karena adab. Tapi kalau orang Islam kan nggak mesti adab. Bisa saja hukuman yang menjadikan malah berbusuar. Kalau sama nggak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hadis sahih. Sama-sama adab, misalnya orang tenggelam. Banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Kalau tak lawan sing darane wong Aceh iku mesti adab. Tak lawan dunia akhirat. Selain wong sombong berarti tak maca hadis. Lho coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian termasuk sing mata hori kon sing mati tenggelam coba. Artinya ada bentuk hori yang justru syahid. Kecangkeman dora tahu ngaji kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya. Sudah kita baca ayatnya berarti fayuhrikakum saja. Soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dosa suci do cangkeman. Oh tak lawan tenan. Nah wong iku bis warga aku usul pangeran. Ampun Gusti. Niku nate ngenyek tiyang sak provinsi. Sok sucinya. Lu coba ya. Banyak orang mati divonis misalnya kamu wah iku krana adab. Ternyata Nabi ngendikan maktun wong lara weteng syahid. Gharik syahid, mahdum syahid. Orang yang mati korban, kan kita tidak pernah tahu.
Ya sudah, bodoh-bodoh tidak pernah tahu, pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja. Ono hafid kok mati omai rubo. Milih sing husnudzon lah, berarti sahih. Kategorinya mahdum. Jangan terus ono wah kena azab. Kesuwen oleh ngedol Quran lu ngawur. Oh, tak ngelawan, sing ngomong-ngomong ngelawan. Siap ngelawan. Siap ya. Ya follow ISIS. Kita asli nih, maksudnya hobinya itu kan. Hobinya itu kan. Jadi, nak dicak ngomong damai itu dingin. Yo, macam yo lucu, nak wong brewokan terus gak garang. Lucu nih, jadi nak pangeran ngendikan itu rungokno wae. Tapi kowe ora usah koyo di otoritas kok pangeran ben ngono pangeran. Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sa'rawi, nak pangeran negur Kanjeng Nabi kira usah melok-melok. Kanjeng Nabi atasane pangeran kira usah melok-melok duwe rasa sesuatu mbek Nabi. Misalnya Nabi ditegur di abasa, ya biar Allah atasannya Nabi, berhak dong negur. Kowe ora usah di perasaan macam-macam. Lho Nabi kok ditegur pangeran usah ngono. Nabi tetap panutan kita ila yaumil kiamah. Itu kan ibarat masyhur lah, misalnya Mbah Mun kadang negur putrane. Ora perlu santri ngrasa putranya ada apa-apa. Itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama putra. Kayak aku misalnya negur tuh, aku ora oleh terus melok negur tuh, aku walat. Lho tuh harus mubalek kowe sapa? Lah nek aku ora mau kiai ini aja. Paham ya, jelas ya? Mak aku oleh sak uri-uriku. Cara dene protes ning pangeran tetep dosane akeh dene dibanding. Paling ngenyek dekne ditulis pira loro paling. Ini nangga sampai ilmu. Apa meneh diperjualbelikan. Bagus. Tuntas kok ngadepi aku sama aku. Saya ulang lagi, ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya pastikan lah. Kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat ghadab. Sebagian riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan azabku. Artinya gini, kalau ada potensi azab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu, karena itu yang mesti menang. Jadi paribasane aku roh munib, mati kecepet omahe paribasane. Utawa mati tiba ning WC. Misal aku tetep darani syahid. Kategorine mahdum. Ojo kok aku matine ning WC. Mungkin dia nutupi kewaliane tapi Eba-ebane mati ning apa? Eba-ebane mati ning WC. Enggak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang karena Allah jelas ngendikan ning hadis qudsi inna rahmati ghalabat ghadabi. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah, kecuali ada sorikul ayat yang mengatakan itu adab, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut, kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena adab, ya sudah kita ikut mengatakan adab. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Jelas ya? Iya. Mulane sing apik itu ngaji ku sing tenanan. Loh, kalau kaum Lut kan binasillah misalnya hijarah kada wa kada terus Allah ngendikan karena adab. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Nabi Lut. Tapi sekarang yang saya misalnya ada orang punya penyakit homoseks, kemudian dia kena azab. Ya sudah itu sanksinya Allah. Bisa saja azab ini kalau dia mukmin kafaroh betul. Memang ya azab tapi oleh Allah dihitung kafaroh dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena riu atau kesandung dari Nabi dan itu nanti jadi kafarnya. Dan misalnya Gus Afif ya persimaan mulai kesandung berkati jeblok. Ya, tapi salam tapi orang jeblok. Kalau nanti diceritani Ustaz, setengah drama juga kisahnya. Saya latihan Nyai Bapak kepleset. Itu berkat kocar kati. Saya pertahankan satu. Aku apa? Bareng guling. Wah ini masih. Mereka latihan mama. Ini paling penting. Berkat gak masalah. Berkat gak masalah. Nah seperti ini gue rasa nak milih sebagai azab. Karena Nabi jelas ngendikan orang mukmin sing kena ri bahkan kesandung kecuali jadi kafar. Jadi saya pastikan
Fayuhriqakum bima kafartum itu untuk konteks orang mukmin kamu baca separuh saja sudah Allah itu mampu menenggelamkan kalian. Tapi khusus orang mukmin khitabnya jangan bima kafartum kan kita ada kafir. Tak urapan tenan. Aku bolak-balik juga. Kalau bolak-balik ketemu aneh-aneh. Kalau kemarin enggak bisa cara ketemu wong aneh-aneh. Tak tambah. Tapi ketemu aku serawani Mas. Wah. Betul lah kalau. Loh, kalau Allah kan maha tahu, sehingga Allah berhak dong ngendikan bima kafar mergo kowe kafir. Kita kan tidak tahu, apalagi zahirnya dia mukmin kan ayat itu tidak kena. Ayat itu kan pada orang kafir, bima kafar tu mayatilah, kowe bima amantum. Boyo mikir, mana yo, seudon rasa di lembaga, no seudon. Lalu seudon kok dalil. Bisa orang panggungnya dia. Wong seudon sirri wae elek, mana seudon kok dikai panggung. Jaja bisa. Lalu seudon kok di lembaga, no. Tak lawan yakin dunia. Gue sampai suarga lah tak protes, nih gue selalu tetap. Bahaya itu bahaya sekali, orang bahaya sekali. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kata qadir itu potensi, kenapa? Potensi enggak mesti terjadi karena kita tahu warahmati wasiat benar. Inna rahmati sabaqat ghadabi wa firatin ghalabat. Jadi kalau ada fenomena tak pilih dulu itu rahmat, terutama kalau pada orang mukmin. Misalnya ono toha bojone minggat tari rahmat, namun untuk sing luwih apik itu aja. Selalu pengen. Misalnya bojo minggat, namun apa diganti sing luwih enom, wis ngono tak pilih kuwi. Engko sing minggat tak mulai neh. Ternyata rapi-piye wae bahaya nek ora mulai malah ono penggantine tenan kan. Mulane ngaji to, pun nang anut kula. Fayukhriqakum bima kafartum. Sing berhak ngendikan bima kafartum iki sapa arah pengiran. Wong yang terjadi di Indonesia udah do mukmin, mana mungkin kita teruskan bima kafartum. Rungokno yo bertobat wong-wong. Awas ya dunya saya tak lama. Aman Nabawi anut Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali, aku sok ben ketemu pengiran pertama nglapurno wong sing masalah mbak. Ana awwalu man yatsu baina yadir rahmanil khusuma. Aku wong pertama sungkeman yang pangeran. Iku apa konfirmasi, musuhku be aku bener di. Aku sih yakin ngono. Aku sebenarnya yo ngono. Ulama dilawan balik kenyek wong. Yakin wis ora yakin. Oke, ana awaluman yajsu baina yadir rahmanil khusuma. Yatsu itu apa sungkeman sama kata jasa yatsu siswa. Aku wong pertama pas ketemu pangeran sungkeman mengkonfirmasi itu tolong diputuskan saya atau mereka yang benar. Aku lah yang ngono harinya. Sowan wong kedilawan ngawur ya. Quran wae pangeran ngitikan apa saja sah karena Allah itu alimum bidzati sudur bikulli syai'in. Alim kita ini siapa? Kita kan nggak tahu detailnya orang-orang mukmin. Gak usah kamu vonis itu ada. Ya sudah kalau kena adab bisa aja kafar. Apalagi Nabi berakari ngendikan umatku sing syahid itu mahdum ya syahid, horid ya syahid. Bahkan banyak ulama mengatakan mati cinta itu syahid. Asal gak zino, gak SMS-an loh. Ngempet seneng apa SMS-an wedi dosa. Apa delok wedi terus mati ku syahid ya. Yakin. Tapi nek men delok gambare SMS-an terus bareng kalah saingan mati wah. Gak syahid belas ya. Karena dia tetap ngumbar nafsu kan. Cuma keok kan ngono. Ora nih sing koyo ngene kan ape delok rawani. Mosok jenggoten kok. Ape takok ya rawani. Pas ketemu sing disenengi duwi lho. Wah, iku nak mati nih. Oh tak salati mimit ngono. Nak salat mayit takbir piro? 4. Besok kowe 7. Itu aja walu. Loh, jangan kira tuh gak sah loh. Salat mayit ditakbiri piro wae? Sah. Masyhur nek ngene fikih, tapi rasa ge aliran anyar. Loh aku ahli fikih rasa mbok debat kan banyak mengatakan Allah Akbar itu zikir sehingga jumlahnya tidak perlu dibatasi. Cuma saiki wis milih papat ae. Papat ya umumnya. Aku nganti lali jumlahnya. Cuma nak soben suatu saat nak muni mati saya aku pirang jadi itu istimewa tapi sesat nih gitu.
Ya jadi jelas ya, saya mohon sekali. Jadi kayak gempa Jogja, gempa mana-mana kayak usah kecangkeman itu darani ada. Karena itu nggak ada kepastian. Mau potensi ya, kalau potensi ada ya potensi loh ya. Tapi kita tahu yang mesti terjadi hubungan kita dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmatnya titik. Mergo jelas wa rahmati wasiat, jelas kepastian kita hubungan dengan Allah itu dapat rahmanya, bukan dapat adanya, itu yang pasti. Meskipun sekali-kali ada. Tapi kan jelas Allah ngendikan rahmati sababat ghadabi wa firwatin ghalabat ghadabi itu hadis qudsi. Jadi Qur'an ya jelas, hadis qudsi ya jelas. Dan saya termasuk kiai sing waras. Baru kayak waras itu gampang husnudzon. Ngomong wajib bener kan. Wah semane tenan wis. Yakin tenan. Aku pertama ketemu pengira tak catet tenan. Kalau kan Gus Warga ngentoni riyen gitu. Nah, bareng niku mengke riyen apa anak awaluman ya jesu bena ya dari Rahman bil kusuma. Saya pertama orang sing sumpah ning pangeran itu perkara kusuma. Kusuma itu nyelesaino poro macam-macam. Ada orang wong maca ayat iku kanggo wong mukmin terus cara lafat kan rasa ambung fayuhrikakum bima kafartum kok wacana wong mukmin ku amantum kok waca bima kafar. Lagi lafate wis salah lho. Lho nak fayuhrikakum mandek bener nyatane tenggelam kan. Tapi ora usah mbok waca bima kafartu. Iku wilayahe pangeran. Kok saiki misale ki melarat terus sebab apa ayo? Kan kita rata iso wae cara Allah iku rahmat. Mergo ben gak kakean Nabi bisa. Terus orang lain komentari, "Wah, iku ora iso jaga Qur'ane mulai melarat." Iki sauni-unine nek wong dia, tapi kan enggak mesti karena itu. Mesti karena itu berhubung Qur'ane lalanya pancet saya njen melarat kan ngono iso wae ngono ya semua ora roh, takono pangeran. Kaya ana wong ditetir bodho ora usah. Pancen bapak-bapak bodho ora iso wae pangeran duwe rencana lain. Iki nak pinter malah ngedol agama. Goblok lah. Kan kita ora roh. Iku pen pangeran sing ngendikan itu pangeran, kira usah menduga-duga. Susah ya opo sih muni ra roh iku. Lah ora roh iku dalam halal dunia iku kesunatane muni ra roh. Lha jenenge wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mataun ila fin. Dalam hukum sosial itu normale wong muni wa in adri, saya ndak tahu. Tapi dalam hal tauhid kowe kudu muni ngerti, kudu pede. Makanya saya di mana mengaku saya ini orang yang tahu. Masa misalnya ke saking sopane jenengan ngertos Nabi Muhammad Nabi juga kados. Oh cangkemmu bab ilmu jeneng muni tawadhu. Oh kafir kowe. Nek ning mujma alim kowe kudu aku alim banget, ngerti banget nek Kanjeng Nabi ku Nabi. Oh malah ngapunten nggih kula tiyang bodho. Boten ngertos oh ya kafir ya sembrono. Takoki pangeran kuwasa boten ngapunten nggih kula. Wah, sopan kok mari neraka ya iku. Kudu pede, wah anak babiku aku ngerti banget. Nah, Nabi Muhammad itu Kanjeng ngerti banget. Tapi nak takoki, lah sing diajarno Nabi apa lah iku ora roh iku. Iku nak ra wong alim gak roh iku. Lah sing dijarah apa wae jelas ngongkon ape ninggal elek. Tapi aja takoki jumlahe. Nah iku ora roh aku jumlahe ape apa wae iku ora roh. Mulane ana wa in adri ana sing adri. Misale masalah kuasane pangeran itu jelas falam mata bayana lahu qala a'lamu annahu ala kulli syai'in qadir. Kudu mantep a'lamu. Saya tahu betul kalau Allah ala kulli syai'in qadir. Tapi nak takoki, kowe sampeyan husnul khotimah ta khotimah ya mesti jawab ora roh. Tapi jenengan mubalek lah ya ora roh, nak bab ora roh. Nak bar pidato untuk apa roh, tapi nak bab iku ora roh. Mesti to ala ora bocok ini ya. Wah, buat aku itu khotimah, jadi ora roh. Nak bar pidato untuk apa lagi roh. Jadi ana sing roh, ana sing ora roh. Pak Muni bener roh Mas, hukume jegoten roh. Wani nglakoni berarti jadi sunat, wani nglakoni itu sunat. Tapi nglakoni sunat ngapal Quran rong wani. Nah wani tak semak cek tak ibu. Engko katamane urunan Mas. Kebul. Ya urunan ya. Oh, oke Bapak. Kemudian Mas. Kebul. Berangkatnya. Mulai ini kan umur piro cukup iki. Piro? Ngatasi 10 tahun kas. Digawe paling goblok iki 10 tahun. Apa
Momennya nak cerdas. Nak cerdas sudah setahun. Sangat Sangulan. Oh, itu siapa Sangulan? Tukang mulai. Oh, kak, keburu. Siap. Aku lah ya urun yakin. Juara aja nih nanti mau tunggu kebun. Wong keramat nih mau tunggu kebun. Atau kan ngenteni pidato umbiro suwi ya. Balik suwi. Wong keramat cepet tuh. Ya jadi pulau paham eling-eling ya. Pokoknya tak warai carane tradisi Quran. Nak ngendikan azab itu Allah mau ngendikan potensi. Makanya kata kul aro'aitum min atakum kadza wa kadza. Misalnya in aro'aitum atakum kadza. Terus seperti itu amin. Itu masih pakai istifham kan. Kok kowe ngerasa aman? Tapi nak ngendikan rahmat iku albattah napa? Mesti misalnya Allah itu siapa? Wa yut'imu wala yut'am, zat yang memberi makan kamu. Nyatane kira iso gawe beras yo mangan, ra iso gawe banyu yo karena Allah mensifatinya bisi ghatil jasmi bahwa saya ini yut'im wa yut'imu wala yut'am. Jelas Allah mensifati dirinya rozaqakum yang memberi rezeki kamu ya pasti kita dapat rezeki. Masih sing balik udah duwe. Ora trimo, lho balik kabeh sing nyangoni juga sing nyangoni lho Mas. Sing nyangoni ra gak balik, kok duwe akeh. Juga di balik wis nyangoni. Sing nyangoni cukup. Wah duwe akeh balik, malah juga sing nyangoni. Karena Allah nyifatinya bisikhotil jasmi rozaqakum. Allah memberi rezeki kan. Tapi kalau Allah ngendikan adab itu mau ngendikan potensi. Jong nak kelakuan ngene, aku iku kuwasa mendatangkan siksa. Kuwasa itu kan belum eksekusi kan? Bisa iya, bisa tidak. Maka ya sudah itu potensi. Maka kalau ada orang mukmin ngalami apa-apa, itu sebagai adab banyak potensi. Yang mesti terjadi hubungan manusia dengan Allah itu rahmat. Dom yo, awas ya orang. Terus aku murid kula nak di keyakinan tidak seperti saya tak lawan. Karena ini menyangkut tradisinya pangeran sunatullah hubungannya dengan kaulan itu rahmat. Bahkan redaksi ini kata bacara aku ahli sunnah amanani majibno. Mari ahli sunnah nak darani apa ora wajib nglakoni apa ya ono wae. Maksudnya kok yo kan. Wis jelas istilah kan kata barok hukum ala nafsi rasul. Cuma kita sebagai ahli sunnah manjen mengatakan Allah itu tidak wajib melakukan apa saja. Tapi Allah sendiri mengistilahkan dirinya pasti mewajibkan pada dirinya melakukan rahmat. Makanya lho kula ahli sana tulen Mas. Cuma ahli sunnah iki ra kena go manani ayat iku mau. Mergo ra dhewe aku lho Allah wajib sing wajibno sapa? Karena ono wajibno berarti ada zat yang lebih tinggi. Ya makanya manani kudu sempurna. Allah mewajibkan pada dirinya sendiri, bukan dipaksa orang lain. Makanya saya kata barok hukum ala nafsi. Nah kalau Allah mengharuskan dirinya berbuat rahmat, maka semua manusia, semua makhluk hubungannya dengan Allah itu pasti rahmat. Nah yang azab itu sesekali ada masalah, tapi tetap sifatnya potensi mau loh, kayak hafid bersemaan berkate kece. Iku imma Allah nyelamet no hafid sangka mangan barang subhat, iso wae sing ngundang koruptor, terus apa kepengen nyelamet no ben hafid ramangan korupsi lagi hasil berkat. Iso pancen Quran kok didol terus diadap sithik-sithik. Kan kita enggak pernah tahu. Kalau enggak pernah tahu ya sudah, potensinya rahmat. Rahmat ana pitik dipikire donga, iku nek arah kutah ra dikene aku. Ya sudah, ini ditakdir kutah karena Allah ngerespon pitik iku ya makhluk pangeran. Mergo roh hafite medeni nek arah kutah. Orang beberan. Jadi sudah seperti itu. Jadi eling-eling. Nah, itu ya. Ini yang perlu diingat lagi. Terus potensi adab itu kan tadi ya. Ada Mars meteor jatuh dari langit, natijanya mati. Kena likuifaksi, mati. Nah, konflik sosial yang ekstrim juga potensinya mati. Maka diikutkan satu jenis wayudi kobadokum. Makanya hati-hati karena yang menjadikan azab termasuk adalah perselisihan. Makanya terus ulama-ulama top dulu itu senang guyon. Kenapa? Kalau kita guyon kan ngomong menjadi tidak serius. Makanya orang-orang alim dulu itu guyon. Lah saya punya guru Mbah Mun yang senang guyon, bapak saya senang guyon. Karena kalau kamu ngomong serius pasti terus sesuatu itu potensi jadi konflik. Jadi makanya banyak ulama guyon ketika ditegur, kamu kenapa sering guyon? Bukan banyak guyon itu tumitul kolba. Guyon yang tumitul kolba tidak yang seperti ini kata ulama tadi. Justru kalau ngomong serius itu bisa
gara-gara fatwa kamu ukhilla damun haram, akan dihalalkan dam yang haram. Kan kalau orang-orang serius kan potensinya kan, ini sudah tidak mukmin, mau mukmin kelakuannya ngono. Ujungnya buat darun damu. Ini halal apa? Justru karena ekstrim itu malah bahaya karena nanti gampang tahlilut. Lo coba kalau saya ekstrim sama kafe itu tak usir kabeh. Dosa paling gede itu wong dikei ayat Quran lali. Sa ayat itu dosa gede apa meneh sak Quran ayo. Coba kalau saya pakai hadis itu, orang doyan kenal hadis tapi tang tes kok lali ayat itu nglakoni dosa gede ya ta ora? Ning hadis-hadis. Dosa paling gede yo. Wong dikei ayat Quran kemudian tapi kita tidak pakai ayat itu, pakai sanukri kafalatansa illa masya Allah ini materi masya Allah. Macam pangeran direncana sing lali sesuai kehendak Allah ya sing lali bendo PDW sesuai. Jadi makom istisna sing illa. Ya sudah itu aja. Ora usah mbok ekstrem wong Quran lali dosa gede. Nak rai ngene iki ora dosa iki ya dosa liyane padha. Tapi kalau hadis itu kamu imani juga iman pada hadis yang lain bahwa sholat mengkafaroi dosa, sedekah mengkafaroi dosa, ngamal yatim piatu mengkafaroi. Nak wong utek elek kan gak, nak ana mukmin dosa dieling-eling tapi nak nglakoni kafaroi dosa ora dieling. Coba misalnya ana wong Qur'ane lali tapi mbek kiai lomo, mbek tanggane lomo. Nak wae sholat ya sholat. Kan ini melakukan sekian pelebur dosa. Pak Munib ini melebur dosa terus, lakoni sunah Rasul yo. Wes dadekno dilebur dosane. Syukur-syukur sunah Rasul sing penuh tantangan ngapal Quran. Yakin tak kei wektu tenan wis aku bae sibul tak kei wektu. Spesial. Suala usir. Eleng-eleng wae ngandel kula wae. Aja geman nyifati wong mukmin sing hubungane mbek pangeran iku kok sifati hubungane napa? Ada. Mergo Allah ngendikan ada ku muk potensi napa? Potensi. Mulane ning ayat ya qul araaitum qul araaitum aamintum. Ning kene ya redaksine qul huwal qadir. Allah itu berkemampuan mendatangkan adab dari atas. Nyatanya sekarang ya baik-baik saja. Ya pernah ada kayak ashabul fil, tapi itu kan memang Allah menyebut. Memangnya kita ashabal, kecuali Allah menvonis, misalnya ashabal fil ada burung ababil memang karena azab, ya kita sami'na wa ata'na karena Allah menvonis kalau itu karena azab. Tapi kalau orang mukmin yang kena, misalnya murid keceblokan mitrok ke langit, terus kena sengklek, maksudnya kon jadi dukun nih, itu jadi akil. Lalu saya udah bang suka perkara ngono. Sopo iku? Mergo pangeran wae ada ngono wae nyatane dadi duit. Ora usah hukume khurafat dadi jelas rezeki. Nah hukume khurafat bener, Mas. Tapi kan tetep dadi bae kula suwun. Hubungane wong mukmin be Allah iku yakini hubungan sing baik. Mergo Allah ngendikan be kata rabbukum ala nafsi rahmah. Sebagian wassalamu ala man ittaba'al huda. Dadi anggere ana wong mukmin hubungane ambek Allah iku untuk salam. Paham ya? Soal nanti ada salah-salahnya itu ya mesti wae wong ya salah. Masuk ke ngaji ini terus bener. Iki nak wae bayar listrik kowe rene iku dosa. Mergo ninggalo barang wajib demi sunnah. Golek ilmu tuwek niku mau sunnah. Tapi golek ilmu ya wajib ku ana nggone, nek wae bayar aja ditinggal ngaji. Ngajine ndelek. Aneh-aneh kan nuruti siksa, kok nak nuruti keliru cara Robi Adawiyah malah parah meneh. Kowe istighfar wae wastighfaruna yahtaju ila istighfar. Kowe istighfar wae jek bisa. Istighfar, nak nuruti salah. Aku rasa mbok kandhani. Macam kita pakai aku rasa kecangkeman. Didali, sudah jelas Qurannya gini, nanti Quran sing di. Wah, saya pernah melihat ada kitab judulnya welali, aku isinya loh ini. Jadi tak ulang lagi, saya tidak bosan karena kita ini nusrotan li ummati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bela mati-matian umatnya Kanjeng Nabi. Nah, kan umat Nabi iman be Kanjeng Nabi wis salat wis maca selawat. Zaman akhir koyo ngene rusak ibadah. Mbok tuduh nak kena adab. Wis sakit. Wis tak nak kena sanksi koyo Kanjeng Nabi lho nak ngendikan niku. Kanjeng Nabi nak ngendikan kan enak wong mukmin kena ri, kena apa wae bahkan susah.
Wong mukmin kok susah. Susahe wae insyaallah dadi kafar. Mergo pantes wong diutang susah iku pantes. Sak diutang ora susah kan yo lucu. Mulane kanjeng Nabi nate ngendikan inna minadz-dzunubi dzamban la yukaffiruhu illa hamul maisha. Ana dosa iku isane kafarah nak kowe susah. Kan yo pantese ngono. Kaya muni misale orang anak sekolah bisa ngoni, blojo ora ngono. Terus guyu kan. Yo pantes iku susah. Nanti jenggote brodol. Kan pantes to nih. Oh, terus tetep seneng. Kenanya murid pluraliane lho. Jadi sunah Rasul sing komprehensif nih. Kalau lah yang ngakoni sing lakoni sunah Rasul, tapi nyukupi keluarga itu sunah Rasul. Kalau Nabi ngendikan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi sunah Rasul andalannya jadi totone yo macam-macam. Ini penting kalau utara. Jadi saya ulang lagi berkali-kali. Pokoknya nak ono masalah mbek wong mukmin, sing gampang takwilane yaiku hubungane rahmah. Iku sing bisi watil jasmi. Mergo Allah ngendikan wa rahmati wasi'at kullasyai. Setiap orang pasti mendapatkan rahmatnya Allah. Nah soal nanti Allah rodok ngekei sanksi mergo duwe Quran ora dijogo. Jadi kiai ora tau mulang, terus rodok diadab apa sithik-sithik bojone minggat, rezekine angel. Yo nak pancen iku adab tenan mesti asal wong mukmin statusnya apa nglebur. Ora istena, kurang apa. Kowe sing hukume adab terus piye? Jadi anggapnya dikopiok ngono lho maksudnya. Dong ya. Ya dong ya. Enggak usah nganti asar-asar naik. Wis paham ya wis ana bar wis pinter lah no. Wa kadzabalan gorohno bi iklan Quran Quran kaum muka kaum sira. Wa wa te Quran iku al-haq iku barang sing hak ayusitu tegese barang sing bener. Lagi kayak gini istilah kaum Muhammad kaummu gorohno Quran. Maksudnya kaum sing ndi? Tentu kita wong mukmin kafir ana sing gorohno Quran meskipun ra iso nglakoni Quran. Bae ra iso nglakoni terus diarani tauhid yo ora, tetep kita iku senajan to ra iso nglakoni tetep benerno Quran. Karena tasdik itu iman itu mujarradut tasdik. Jadi misalnya ngene, ana wong sing yakin nak banyu nyegerno, terus ora gelem ngombe, iku cek waras to ora? Cek waras, mesti ana jantung ora gelem ngombe. Kecuali nak muni ngene, wah banyu ku manasno. Wong aneh banyu disifati. Ana wong muni ngene, geni ku panas tapi tetep demek. Ya rada saraf ngono wae. Nek nak darah di geni ku adem. Wah, iku wis majnun iki. Lah iya iman yo ngono, ana wong darani Allah iku zat sing hasib, sing tukang hisab, tapi kita tetep beli. Iku imane tetep sah. Mulane iman ora iso ilang mergo maksiat. Mau antarane darani penting kok misalnya ngene, umumnya wong rokok ya yakin nak rokok iku madharat. Umumnya yakin gak? Yakin nak rokok madharat, tapi tetep rokok. Lah iku ya tetep berarti dia uteke cek waras, sing ngerti nak rokok iku madharat. Coba mending ngene, rokok iku vitamin lah. Iku mulai perkara. Jadi artinya gini loh, kita ini tidak pernah berstatus kadzababi kaum yang tidak kita, maksudnya tidak orang mukmin. Jadi harus jelas tadi yang kaum muka di sini maksudnya kaum yang kafir. Lah itu mubayat fayuriqakum bima kafar. Meleng-eleng ya. Pokoke anut aku nak bab iki kula yakin bener. Pokoke wong mukmin iku hubungane mbek Allah iku elingno Allah menstatuskan dirinya itu kata rabbukum ala nafsihir rahmah. Jadi hubungan Allah dengan manusia itu pasti hubungannya rahmah. Termasuk mau misalnya bojomu minggat lah. Iso wae Allah kepengin golek wis ganti. Mulane ketika kanjeng Nabi garwane ngibargo Nabi. Nabi wis nabi. Kuwi tau dibargo Mas. Kok trimo kiai nek jeneng wedok Nabi mesti dibargo. Piye gak kodang kan wong wedok. Sekarang wong top koyo wedok. Kok trimo kiai Nabi. Garwane tau sepakat, ayo dibargo. Sampai akhirnya pangeran terus bela Nabi asa rabbuhu intal laqakunna ayyudilahu azwajan khairam minkunna terus bisa saja setelah kamu menceraikan itu Allah mengganti azwajan khairam minhun yang lebih baik. Akhirnya bucu-bucune kanjeng Nabi bareng embargo nyongkone kan dibela pangeran sampai Sayyidah Aisyah spontan saya melihat Tuhan mesti bela kowe. Maksudnya ma ra'aitu rabbaka illa yatasarra fi hawaka.
bolak-balik pangeran yo bela nabi, nek ra bela kita. Karepe iku kali-kali gibar gue nak menawa dibela pangeran. Sebule pangeran tetep bela. Jadi ya itu. Mulane kena bojomu ngamuk ha iki sanggep rahmat. Minggat rahmat, kal minggat. Wis pokoke kabeh kok. Cuma ana rahmat yang belum kita pahami ngono. Kalau dia murid goblok ya, cuma susah dipahami. Tapi tetap. Lo aneh loh, namun pinter ngaji kan roh nikmati ilmu wajah. Wong goblok kok roh nikmati ilmu itu. Hebat ya, hebat ya. Pokoknya rahmat. Jadi orang lali Quran rasa bawa itu melebu ayat istisna. Sanu beruka salatan illa masya Allah kakek ya. Padahal cara nahwu itu mustasna itu jumlahnya ra oleh padha mek mustasna. Terus dene lali sithik normale. Sing eling kok aja sama. Itu jenenge mustasna ya stagrikul itu dia tak aneh. Wakada balan gorono bil Quran sopo kaum muka kaum siro to bahwa te Quran wal haqqu mesti bener ayo situ tek bener. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring akeh lastu alaikum biwakil ora ana ingsun ing atas sira kabeh wakilen dat sing ngurusi kowe fa ujazi aku mongko malah sing sira kabeh. Inna ma ana mesti teng sing mudirun sing akeh peringatan. Wa amrukum te urusan sira kabeh iku ila wahi maring Allah. Wa ta iki qabla amri sing den perintah kita kan perang. Dena wis ana ayat kita nek ana sing lawan Islam ya kudu diwaneni jadi sabari tok mariku malu tapi nek sing lawan udina lil ladzina yuqatalun kalau kita posisinya yuqatalun diperangi baru udina naga yuqatalun ora usah udina oh so wong Islam gagah-gagah ana wong turu dibom kerene ning ndi napa kerene ning ndi tapi nek kabeh dibaca wong kafir kok meneng ae ya ora lanang eman brewokmu nek kudu wani ya niku nek orang baca kowe kudu wani. Saya bangsa privasi tahu sering ISIS kita sering tapi dia ISIS yang lunak dia tenan setoran yuk mulai kapan nih kira nak cerdas kira kapan sih 9 bulan oh coba aku ora percaya oke Tahun 2 tahun. enggak sing umum sing umum kira orang tahu Nggih, 2 tahun. 3 sing umum berarti 2000 kira teman Dua-dua akhir. Lah aku yo urun hake tenang ae, aku yo urun kabeh. Ya urunan yo. Juga sampe ora usah. Sama-sama. Wong tahun enteng, paling pasti kok kebur kebiro. Kira Mas balik kebur. Catatan BPKB 20-an. Lah pas iku paling salah nang larange 30 jan. Tak berasa. Iya, lengkap nih pokoknya teko. Dakone padi-padi, Pak. Sampai hadirin seteko ada kafe kok gak imut blas. Biasanya sing diwisuda kan aja imut. Iya, kondi ngono. Likul linabaim mustaqarru wa sawfa ta'lam. Likul linabaim saben-saben gede cerita khabar nek cerita mustaqarrun utawi kon tetep. Setiap cerita akan adanya adab itu butuh momentum. Ora kabeh gampang kena adab. Ini bener saya. Kalau Allah cerita adab itu pasti mau potensi. Napa? Potensi. Karena nyatanya ya jarang orang dosa langsung kena napa? Adab. Jarang sekali. Mulane Allah nanti ngendikan nih tengene juz dosa lho Gus. Sama-sama salah tapi kata Allah ngendikan innafu an taifatin minkum nu'adzib taifatan. Artinya sama-sama taifah yang salah itu ada saja yang dinafu, yang dimaaf. Karena saking baiknya Allah. Karena tadi yang mesti terjadi itu rahmat dulu. Nah, kalaupun sudah terjadi azab, kita menvonis karena kafir ya kalau Allah menyatakan karena kafir.
Karena kalau orang ngendikan kafir ya kafir tenan. Tapi kalau yang nuduh kubu sebelah kedarani kafir orang mesti kafir. Malah cara Nabi kalau kamu dituduh kafir potensinya hanya dua. Kamu kafir betulan atau dia yang kafir. Mulane ngaji tuh. Orang sama nuduh kafir gak berat tapi karena potensinya hanya dua. Tersangka benar-benar kafir atau penuduhnya otomatis jadi kafir. Mangqala li akhi ya kafir faqad ba'abi ahaduhuma. Ya, mangqala li akhi ya kafir faqad ba'abi ahaduhuma. Kalau orang menuduh kafir pasti kembali ke salah satu. Nah, nak sampean kan yo kafir. Bedino maca kalimat thayyibah, pantese kan yo ora kafir tenan. Malah guru tauhid di kelas gini. Guru tauhid di darani kafir. Wes sembrono kene mulang tauhid mulai bayi. Semulang umul barohin niku kula. Ning sarang kubrol yakinnya semulang kula. Gak mau tauhid cilik-cilikan umul barohin. Induke dalil kuasane pangeran umul barohin. Burhan itu cek cilik barohin. Wes baro iki umur baro. Kono ngaji ra tau nuduh kafir piye. Nuduh sing namune ngaji tok nek bae. Kurang mulang ya. Apa wis mulang iki? Wes mulang itu tau. Jangan maju ya. Lan nek nak takoki mung karena ben. Kula niku guru mulbarohin saya. Dengan takoki marep bukan kula niku guru napa? Tapi nak kowe sing ngono mesti malaikat jae waca. Likulina ini saben-saben cerita kabaran mustaqoron tenggo tetep waktu untuk sewaktu ya kau kang tumi bawa adab di waktu wastakiron jadi tetep apa adab wa minhu adabikum. Jadi kabeh perkara iku ana momene terutama adab insyaallah sudah berkali-kali saya bilang insyaallah kabeh umat Nabi umatun marhumah umat yang diwelas. Wong kanjeng Nabi ku kaya apa sampai ngendikan sebenarnya ini wa makana wa yu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa mereka selagi kamu ada di mereka. Tentu zaman sahabat Nabi ada secara fisik, tapi kita sekarang Nabi ada secara hati. Di hatinya semua orang Islam tentu ada kata Muhammadur Rasulullah. Insyaallah itu enggak ada.